Pelabuhan Terminal Surabaya terpantau ramai lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bina Marga. Saat ini saya sudah berada di salah satu jalur arus mudik Lebaran 2024, tepatnya di Jalan Trans Kalimantan, penghubung antara Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Tengah, yaitu dengan nama ruas tepatnya Jalan Anjir Pasar, batas Provinsi Kalimantan Tengah, batas Kota Banjarmasin, Simpang Liang Anggang, batas Kota Pelaihari, dan Kampung Asam-Asam. Ya, pada hari ini di titik ini, Rabu 3 April 2024 atau H-7 sebelum Lebaran, kami akan menginformasikan arus lalu lintas mudik untuk di Kalimantan Selatan. Bagi pemudik tujuan Banjarmasin atau wilayah lainnya di Kalimantan Selatan, jalur ini menjadi salah satu jalur menuju Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara jika Anda hendak ke Kalimantan Tengah, Anda dipastikan melintasi salah satu jembatan ikonik Kalimantan Selatan, yaitu Jembatan Barito yang diresmikan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 24 April 1997. Untuk kondisi arus lalu lintas dan kendaraan bermotor pada mudik Lebaran 2024 di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini saat ini terlihat masih lengang. Hal ini dikarenakan arus mudik Lebaran akan terjadi ketika memasuki cuti bersama. Dan seperti yang bisa kita lihat saat ini, Sobat Bina Marga, saat ini dari arah Banjarmasin menuju arah Kalimantan Tengah, bisa kita lihat bersama arus lalu lintas sedikit agak lengang, begitu pula dari arah sebaliknya, dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju Provinsi Kalimantan Selatan, kondisinya juga saat ini masih terlihat lengang. Ya, seperti yang janjikan, saya akan juga berbincang-bincang atau menanyai langsung dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan tentang seperti apa sih kesiapan jalur mudik Lebaran 2024 di Kalimantan Selatan. Nah, kalau begitu saya langsung saja ya, saya tarik Pak Husairi STMN untuk bersama kita di sini. Saya akan bertanya-tanya dengan Bapak. Pak, seperti apa kesiapan jalur mudik Lebaran 2024 untuk di Kalimantan Selatan? Untuk jalur Lebaran di tahun 2024 di BPJN Kalimantan Selatan sudah menyiapkan posko mudik Lebaran di masing ruas PPPK. Kemudian setelah itu kita sediakan juga untuk peralatan disaster unit untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, terutama banjir, longsor di sepanjang ruas yang rawan terjadinya bencana alam. Ya. Apakah ada pekerjaan Pak di sepanjang ruas batas Kalsel-Kalteng ini? Untuk saat ini pekerjaan yang kita laksanakan itu bertujuan untuk mendukung pelaksanaan mudik Lebaran, khususnya untuk menutup petrol di sepanjang ruas. Untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran, kita di tahun 2024 ini kita akan melaksanakan untuk kondisi pavement jalan itu zero pothole supaya pengguna jalan untuk bermudi aman dan nyaman sampai tujuan. Di mana saja Pak lokasinya Pak jika ada pekerjaan yang dikerjakan? Khusus untuk pelaksanaan lokasi-lokasi yang kita potensikan untuk zero pothole supaya pemudik aman dalam melaksanakan mudik perjalanan Lebaran 2024 ini, itu yang pertama kita yaitu Pasar Anjir, Batas Kalteng, Kota Banjarmasin, Simpang Liang Angga, Bati-Bati, Pelaihari, dan Asam-Asam. Kemudian ruas yang kedua yaitu Asam-Asam, Desa Simpang Cuka, Sembamban, dan Pengantar Batu Licin. Kemudian ada ruas yang jalur utama kita, itu ruas Serongga, Sekupang, Manggalau Kerang. Kemudian untuk mengantisipasi terjadi kemacetan dan ruas utama kita macet, kita ada ruas penghubung, yaitu ruas Kandangan, Lumpangi, Tanah Bumbu, dan Mentewe. Kemudian ruas ini informasinya rawan terjadinya bencana khusus tanah longsor, khususnya di ruas Mentewe, Lumpangi, bagi pengendaraan pemudik menggunakan di jalur ini untuk berhati-hati kalau bisa mungkin berkendaraan di siang hari. Apakah ada penerapan khusus Pak untuk yang dilakukan oleh BPJN Kalsel untuk menghadapi jalur mudik Lebaran ini? Untuk penerapan khusus kita itu untuk pekerjaan rutin atau untuk pekerjaan rekonstruksi kita
yang kita laksanakan itu H-10 itu kita kondisi pekerjaan sudah kita stopkan semua, kecuali untuk lokasi-lokasi yang menjamin kelancaran mudik, khususnya ruas-ruas yang ada di Satker Pejen 2, terutama Simpang Liang Angga, Martapura, dan Batas Kota Rantau. Kemudian yang kedua itu ruas Andil, Bakti, Marabahan, Megasari, Mamuning, dan Kandangan. Kemudian yang ketiga ruas Batas Kota Rantau, Pantai Hembawang, Lingkar Walengsi, dan Kapar Kais. Kemudian yang keempat itu ruas Pantai Hembawang, Amuntai, dan Pasar Panas Keluar. Ya, Pak, ini kan jalur mudik Lebaran ini setiap tahun dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional kan ya Pak ya. Nah, untuk kegiatannya sendiri Pak, ini kan pasti ada posko Lebaran yang disediakan oleh BPJN Kalsel. Ada berapa posko Pak untuk di Kalimantan Selatan saat ini? Untuk posko yang kita dirikan, kita ada secara total ada 10 PPK, baik itu DPJN 1, DPJN 2, dan SKPD. Kita mendirikan setiap PPK ada satu posko dengan kelengkapannya, kebutuhan P3K, ruang istirahat, dan samping itu juga ruang alat disaster apabila terjadinya bencana alam di masing-masing ruang posko. Ya, terakhir Pak, harapan atau himbauan untuk para pemudik Pak, apakah ada? Silahkan disampaikan Pak. Yang terakhir dari supaya mudik Lebaran khususnya di Provinsi Kalsel di tahun 2024 ini, saya menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudik untuk pulang kampung bersama dengan keluarga, berhati-hati di jalan, mudik dengan nyaman dan berkeselamatan, sampai tujuan bisa berkumpul dengan keluarga. Hati-hati di jalan, jaga keselamatan. Jaga keselamatan, itu pesan yang penting dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak Sairi atas kesempatannya untuk wawancara bersama kami. Ya baik Sobat Bina Marga, tadi kita sudah berbincang-bincang dan bertanya langsung seperti apa kesiapan jalur mudik di Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan. Namun ada satu lagi yang saya ingin tanya-tanyai, yaitu PPK atau penanggung jawab di ruas 1.1, yaitu Pak Zulfawardi. Pak, bisa ikut dengan saya Pak untuk bertanya-tanya tentang Alhamdulillah baik Pak. Semangat Pak. Bapak sebagai PPK juga harus semangat ya Pak ya, karena kita terus bertugas begitu Pak. Ya. Pak, bisa Anda jelaskan seperti apa terkait dengan kesiapan jalur atau arus mudik Lebaran di PPK 1.1 sendiri? Ya, baik. Terima kasih Bu Kartika. Dapat kami laporkan jalur Lebaran di Jalan Nasional Kalsel, khususnya pada ruas di bawah kewenangan PPK 1.1 sudah siap dilalui untuk pemudik selama -10 dan +10 libur Lebaran Idul Fitri. Nah, untuk kondisi aspalnya sendiri Pak, seperti apa Pak? Ya, dapat kami laporkan juga kondisi aspal di sepanjang ruas saat ini dalam kondisi baik, namun memang masih terdapat titik potol atau lubang yang mungkin akan segera kita tanganin nantinya, sehingga pemudik sebelum mudik dimulai bisa melaksanakan atau melakukan mudik dengan baik dan aman. Insya Allah aman lah ya Pak ya nantinya ya untuk para pemudik ya. Baik, berikutnya Pak, apakah masih ada pekerjaan Pak yang dilakukan di ruas Bapak untuk saat ini? Oke, baik. Adapun pekerjaan yang masih ada di lapangan, kami ada paket preservasi di mana pekerjaannya memang sedang berlangsung, mungkin -10 sebelum Lebaran itu akan kami hentikan pekerjaannya guna untuk memperlancar arus mudik dari masyarakat. Baik, sama dengan PPK-PPK yang lain tentunya. Bapak di PPK 1.1 di lokasi Bapak pasti ada posko Lebaran juga dong Pak ya? Oh yang iya, tentunya. Ada berapa titik Pak? Siap, sesuai arahan pimpinan, kami di wilayah PPK 1.1 ada 2 posko Lebaran. Yang pertama di batas Kalteng ini, yaitu nomor ruas jalan 01 Anjir Pasar batas Kalteng. Kami siapkan posko dengan fasilitas yang memang sesuai dengan surat edaran yang diberikan oleh pimpinan. Kemudian yang kedua ada di lintas selatan, tepatnya di Jalan Muslimin, yaitu di
Kota Plehari. Karena di sana juga kemungkinan seperti lebaran-lebaran sebelumnya itu banyak dilalui untuk kunjungan wisata. Karena memang di sana kawasan Wisata selatan. ya. Baik. Ada himbauan Pak terakhir atau harapan Bapak kepada para pemudik seperti apa ketika melakukan perjalanan? Ya, kami himbau kepada para pemudik untuk selalu berhati-hati dalam berkendara maupun mengemudi. Apabila mengalami kelelahan, Anda dapat beristirahat terdahulu demi keselamatan pemudik semua selama perjalanan. Mudik adalah waktu untuk bersyukur atas kesempatan bertemu kembali dan menjalin silaturahmi dengan orang-orang terkasih dan merangkul mereka dengan cinta yang tulus. Selamat pulang kampung harus selamat. Pulang kampung harus selamat. Siap. Kalau begitu terima kasih Bapak, Sama-sama, selamat bertugas Ibu Kanita. kembali di ruas Bapak. Siap. Ya, Mbak, dan itu tadi pemirsa atau Sobat Bina Marga, wawancara saya dengan PPK 1.1 Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Zulfalwardi STMT PPK 1.1 Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, kalau begitu Sobat Bina Marga, bagi Anda yang ingin mudik, nah bagi pengendara nih, kami himbau untuk tetap berhati-hati dan terus periksa ya kondisi kendaraan Anda agar tetap layak jalan, patuhi peraturan lalu lintas. Dan saya menghimbau lagi untuk tetap jaga kondisi kesehatan Anda. Mudik ceria penuh makna. Saya Kartika melaporkan langsung dari Jalan Anjir Pasar, Trans Kalimantan, penghubung antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.